Waktu itu handphone saya sudah dirampas sama AO, jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Mas Andi telepon sampai lama banget ya, teleponnya sampai akhirnya polisi dari Polres Jakarta Timur datang ke Rumah Sakit Premier, karena Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa dan security-nya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pihak rumah sakitnya nggak ada maksudnya pembelaan buat saya sebagai pasien VIP. Malah justru kita bersyukur dan berterima kasih kepada aparatur negara ya, khususnya Polres Jaktim yang udah bisa menolong Heni dalam kondisi itu ya. Jadi mereka sudah cepat, cuman kok dihalang-halangin, sedangkan orang yang nggak jelas itu masuk aja ke dalam kamar. Karena saya pada waktu itu pas saya visi ke Heni yang angkat dia. Nah setelah mereka ribut-ribut, handphonenya ternyata nggak dimatiin. Nah, saya pikir nih ada apa ini kan? Saya dengarnya emang si Heni bilang balikin handphone saya, balikin sih. Apa-apa lo balikin lo. Gue sita lo handphone lo. Gitu, biarin aja lo kalau nggak tahu lagi rumah sakit, apa lagi sakit, biarin aja udah mati lo ntar gitu kan. Dan saya juga dengar katanya ngancam-ngancam sampai bilang mau bakar rumahnya. Ya, itu kan kurang ajar, sangat kurang ajar. Apalagi kan dia laki ini harusnya bisa membela wanita, menjaga wanita, sabar. Sombong lagi. Saya udah nasihatin dia kan. Pas lagi dia bawa tuh handphone sampai keluar ke mobil, saya nasihatin dia pelan-pelan kan, karena saya lagi kondisinya di Bandung kan. Lo tau nggak, lo bisa kena pidana itu. Biarin aja, lo nggak tahu. Lo bikin jenderal, lo tuh mau jenderal sama gua kan ini. Justru jenderal itu harus dijaga marwahnya. Kalau dia itu salah, nggak mungkin dibela. Jenderal beneran mau jangan bintang berapapun. Ya kan, justru harusnya kita nih sebagai masyarakat bisa menjaga marwahnya para jenderal, marwahnya para pejabat. Bukan akhirnya dimanfaatin untuk ngurusin case-case seperti ini gitu kan. Tapi kalau buat saya, ya saya pasti marah. Saya marah banget. Kenapa? Ini wanita diginiin gitu. Ya kan? Lumayan, tapi panjang juga sih. Panjang juga, jadi lama juga saya. Di antaranya apa? Ya tadi, saya mendengarkan itu gitu. Teriak-teriakan, minta dibalikin handphone sampai dengan tadi. Biarin aja gue mati loh gitu ya sih. Sampai ngancem itu yang saya langsung, wah ini saya panas semuanya. Cuman ya saya bisa berbuat apa pada waktu itu kan. Saya masih by phone, masih telepon gitu kan. Saya justru harus bisa menenangkan kondisi di sana walaupun cuma by phone kan. Terus saya menasihatin dia dulu awalnya gitu. Tapi ini lama-lama pas saya tahu kondisinya, pas ini cerita saya naik pitam. Benar-benar saya nggak terima. Apalagi dia bilang kan dia laki. Kalau dia laki harusnya dia bisa jaga wanita. Bukan levelnya seorang laki itu nyakitin seorang wanita. Ya, ada laki-laki kan? Laki-laki kan? Jaga wanita. Anda laki bukan? Kasihan orang loh. Juga di pas rumah sakit juga saya benar-benar kecewa loh. Rumah sakit yang benar-benar harusnya internasional, bisa menjadi contoh buat rumah sakit yang lain. Kok malah orang yang nggak ada juntrungannya, ini kan di luar jenguk juga kan, bisa dimasukin. Sedangkan waktu itu polisi aja mau datang untuk melerai ataupun mengamankan ini, malah dipersulit. Saya sih lega banget pas waktu polisi datang kan, akhirnya udah tenang ada polisi. Ya kan, saya sangat berterima kasih pada Polres Jakarta Timur waktu itu cepat. Dan juga kondisinya kan di sini dekat ya sama rumah sakit ya. Ya itulah saya sangat sayangkan banget SOP-nya seperti apa. Dari manajemennya juga bagaimana. Saya sih berharap ini segera ditindaklanjutin. Kenapa ini merugikan orang yang saya sayang. Kemudian kawasan dari pihak rumah sakit sendiri apakah bisa masuk? Mungkin karena kan kemarin udah somasi udah 2 kali disomasi. Somasi 1 itu pihak rumah sakit ketemu sama lawyer saya. Mungkin dari pihak lawyer saya Mas Tunggal dan partner yang bisa menjelaskan ya, karena kan saya juga nggak ketemu sama pihak rumah sakitnya. Saya sudah sepenuhnya memberi kuasa kepada Mas Tunggal. Jadi pada waktu itu keterangan dari rumah sakit itu bahwa ada beberapa kelemahan dari pihak mereka. Itu
terkait ada orang yang tadi benar itu ada bisa sampai naik ke lantai 8 kalau sama jadi di ruangan ibu ini sendiri. Nah kemudian setelah kami lakukan persidangan memang sudah ada pertemuan itu juga membahas terkait kecerobohan itu. Tapi yang sangat kami sayangkan sampai hari ini belum ada penyelesaian apapun, baik perdamaian ataupun apa. Itu malah pada tanggal 19 ya, 16 September ya, malam itu hari Sabtu ya, tanggal 16 itu malam malah bikin karangan bunga itu isinya malah ya maaf mohon maaf Ini karangan bunga dari rumah sakit Premier. mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan semoga ini lekas sembuh. Itu tidak sama sekali kan nggak berhubungan Sama sekali nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya. Ini macam apa namanya nyawa ya, nyawa seseorang ya. Apalagi saya dengar juga dari ini kan beberapa hari yang lalu itu infusnya itu darahnya udah naik ke atas. Lagi ini lagi nebulizer kan, lagi apa namanya pernafasannya kan mesti dirawat kan, sampai naik ke atas itu malah ya harusnya ditanggulangi segera, diamankan orang itu mohon maaf Pak, tolong ya ini pasien kita lebih utama ya Pak, Bapak pergi dulu gitu misalnya, ya kan balik dari pihak-pihak yang di dalam manajemennya gitu, pasti punya ketegasan gitu, ya kan harusnya punya ketegasan dalam itu untuk melindungi pasien, karena pasien ini juga kan bayar, benar nggak? Dirugikan sekali loh, bayar mahal lagi. Pada saat kejadian kayaknya di kamar itu sendiri atau memang ada asisten? Ada asisten ya, di kamar itu ada asisten, dan saya juga kaget karena pada saat itu baru selesai di nebulizer, terus juga baru selesai makan malam, harus minum obat juga gitu, dan tiba-tiba ada orang datang, saya kaget dan dia tiba-tiba marah-marah. Dan memang udah mau tidur kan, asisten saya juga udah mau tidur karena udah malam, lampu pun udah digelapin gitu. Untuk di sofa bed itu udah digelapin lampunya, dan rumah sakit nggak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya asisten saya turun ke bawah untuk panggil security. Kalian bayangkan loh, yang panggil security aja asisten saya loh, bukannya dari pihak manajemen ya. Asisten saya yang panggil ke bawah security, dan security nggak bisa berbuat apa-apa dan manajemen tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya itu kejadian 1 jam tapi tidak ada penyelesaian, 1 jam lebih akhirnya saya telepon lawyer, polisi datang seperti itu, karena kan di ruang perawatan kamar VIP itu kan ada telepon yang bisa saya telepon keluar gitu loh untuk urgent. Jadi kan pihak rumah sakit seharusnya nelpon saya kan ke atas kan, dulu ke lantai 8, izin seperti apa. Ini tiba-tiba seperti itu kejadiannya, sampai akhirnya kira-kira tuh kejadian hampir 2 jam lah. Baru tuh pihak polisi ambil handphone saya. Itu kan awalnya nggak mau, pihak kepolisian udah minta sama AO itu untuk mengembalikan handphone, dia nggak mau. Tapi karena pihak kepolisian oke, kalau nggak tahu ya bahasanya seperti apa, sampai akhirnya dikasih handphone saya, tapi baru akhirnya satu lagi diambil, dua-duanya itu. Karena kan yang tahu kejadian persis itu adalah asisten saya dan Mas Sandi, karena Mas Sandi on terus kan handphone ya kan, video call. Saya kan nggak tahu, karena saya kan masalahnya kan memang orang yang lagi dipermasalahkan oleh AO dan ini kan juga sekarang udah jadi TSK kan. Kan lagi dalam proses, harusnya sabar gitu loh. Makanya waktu itu pas saya di situ nasihatin sabar, ini kan lagi dalam proses mereka kan, saya bilang begitu. Ya kan, saya pun jadi saksinya gitu. Saya tahu memang ini memang ada kekurangannya, itu gampang percaya sama orang. Kalau udah diangkat-angkat dia, langsung udah. Emang bener, kamu kalau diangkat-angkat langsung percaya gitu loh. Kadang-kadang saya sama dia sendiri waktu itu juga akhirnya malah ngebela orang yang ngangkat-ngangkat dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi pelajaran dia gitu kan, harus lebih eling ya, diwaspada dalam hal mempercayai seorang nggak segampang itu. Walaupun karena kami kenal udah lama ya, kenalnya juga udah lama sama DN, kenalnya juga udah lama sama si AO. Jadi kan maksudnya ini kan permasalahan mereka kan, saya juga nggak mau terlalu ikut campur, cuma memberikan nasihat. Ya pada waktu itu kan saya masih pasangannya dia gitu kan, saya kan memberi nasihat seperti apa yang tepat lah sebagai seorang imam kan, sebagai seorang
laki-laki, cuman ya itu dia lebih percaya sama mereka. Iya betul. Untuk selanjutnya itu nanti kemudian para penyidik dari Polres Jakarta Timur unit 16 itu akan melakukan pemanggilan. Pemanggilan itu ya salah satunya bagi saksi dan tersangka. Gitu. Kemudian itu setelahnya itu barulah dibuat pemanggilan dari si terlapor ini. Itu urutannya kira-kira seperti itu lah. Sejauh ini mungkin masih ada itu Enggak. selain kirim ke alamat yang ada. Nggak ada sama sekali. Udah ganti kan ya, udah di su. Udah gugatan. Udah gugatan nanti juga sidang pertama 18 September 2022. PN Jakarta Timur. Dan Timur. Oke. Jangan. Terima kasih. Terima kasih.